Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdausi dari kelas 7E. Kali ini saya akan membuat perkedel kentang. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu 4 buah kentang, atau terserah mau banyak atau mau membuat sedikit. Itu ada garam, ada masako, toriko, telur, dan daun bawang. Alat-alatnya ada penggorengan, serutan kentang, dan pisau. Langkah pertama, kupas kulit kentang menggunakan kupasan kentang. Cuci bersih kentang yang sudah terkupas kulitnya hingga bersih. Talenan dan pisau, kemudian potong kentang hingga menjadi bagian yang lebih kecil. Masukkan 3 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih, lalu dikupas kulitnya untuk bumbu perkedel. Minyak panas, lalu goreng kentang yang sudah dipotong-potong. Bawang merah dan bawang putih dikupas, lalu haluskan bersama garam, lada, roiko hingga halus. Kentang matang, masukkan ke dalam wadah, lalu haluskan. Kentang dihaluskan, lalu masukkan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan ke wadah kentang yang sudah dihaluskan. Aduk hingga tercampur rata. Setelah itu masukkan daun bawang dalam wadah. Setelah itu masukkan kuning telur, lalu aduk hingga merata. Setelah tadi adonan kentang dibuat bulat-bulat kecil sebelum digoreng. Masukkan adonan ini ke dalam putih telur. Setelah itu goreng sampai kecoklatan. Yang sudah matang, siap disajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamila Farah Ramadhani. Hari ini saya akan membuat agar-agar. Bahan-bahan yang disiapkan adalah gula, agar rasa, dan air. Pertama-tama gunting garam. Lalu tuang airnya. Setelah tuang airnya, aduk agarnya hingga merata. Lalu nyalakan kompornya. Aduk terus hingga mendidih. Matikan kompor. Aduk hingga uapnya keluar. Lalu letakkan di dalam cetakan. Lalu tuang ke cetakan.
Setelah kita cetak 3 ini, mari kita tunggu hingga dingin dan masukkan ke dalam kulkas sampai set. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus dari kelas 7E ingin membuat omelet. Pertama-tama kita rebus dulu air selama 2-3 menit. Setelah air sudah mendidih, kita masukkan mie yang sudah kita siapkan. Lalu aduk mie supaya mie-nya matang dengan rata atau matang dengan sempurna. Setelah mie sudah matang, jangan lupa untuk dimatikan kompornya. Setelah itu, pindahkan mie ke dalam mangkok. Setelah itu, masukkan telur ayam. Masukkan bumbu ke dalam mie. Setelah itu, aduk sampai tercampur merata. Setelah itu, siapkan wajan berisi minyak dan dinyalakan. Setelah minyak panas, masukkan omelet yang tadi kita aduk ke dalam wajan sampai matang. Setelah sudah terlihat cukup matang, kita tiriskan supaya tidak ada minyak yang menempel pada omelet kita. Setelah itu kita pindahkan dalam piring dan omelet pun sudah siap untuk disajikan. Demikian pembuatan omelet dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Hidayat. Saya akan membuat video tentang teks prosedur cara membuat kentang goreng atau french fries. Alat dan bahan yang dibutuhkan: tepung terigu, mangkuk, sendok, piring yang berisi kentang, air dan gelas secukupnya, bumbu yang sudah dihaluskan, minyak goreng, dan juga mika. 10 sendok tepung. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam tepung. Air secukupnya. Kentang ke dalam adonan. Wajan, kompor dan panaskan minyak. Masukkan minyak secukupnya. Tangkap ke wajan. Irisan kentang. Taruh kentang ke dalam piring. Bumbu pelengkap ke kentang. Masukkan kentang yang sudah dingin ke dalam mika. Kemudian staples. Kentang gorengnya sudah jadi. Dari saya Nafa Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Apriansyah Setiawan. Ingin membuat dari kelas 7E ingin membuat tugas bahasa Indonesia, yaitu membuat makanan di rumah sendiri. Hari ini saya akan membuat nasi goreng. Pertama yang kita siapkan adalah bahan-bahannya. Pertama di sini ada nasi, terus ada kecap manis, telur 1 butir, garam, terus ada Royco, dan ada 3 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah. Pertama kita akan mengulek 3 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah.
Jika bawang putih dan bawang merah sudah dihaluskan, lanjut kita nyalakan kompor. Lanjut kita tuang minyak ke dalam wajan. Tuang sedikit saja minyak. Oke, sudah cukup. Kalau sudah, kita tunggu sampai minyaknya panas, dan kalau sudah panas kita masukkan bumbu yang sudah kita ulek. Bumbu sudah kita masukkan, selanjutnya kita akan memasukkan telur ke dalam wajan. Telur sudah masuk ke dalam wajan, selanjutnya kita aduk-aduk sampai telurnya hancur. Lalu habis itu kita masukkan nasinya ke dalam wajan. Lanjut kita tuangkan nasinya ke dalam wajan. Lalu kita aduk-aduk sampai merata. Jika sudah merata seperti ini, kita kasih royco sedikit saja, jangan terlalu banyak. Kalau sudah, kita kasih garam. Garamnya sedikit saja, jangan terlalu banyak. Kalau sudah, kita lanjut aduk sampai merata. Ini kita lanjut masukkan kecap. Jika sudah dimasukkan kecap, kita aduk. Selanjutnya kita aduk lagi hingga matang nasi gorengnya. Nasi goreng sudah matang, selanjutnya kita akan sajikan ke dalam piring. Sekian video tugas bahasa Indonesia dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pertama, masukkan mentega dengan api sedang hingga mencair, lalu tumis bumbu halus. Pecahkan 1 butir telur diurak-arik, kemudian masukkan nasi. Tambahkan sedikit kecap, aduk-aduk sampai semuanya merata. Setelah semuanya merata, nasi goreng pun siap dihidangkan. Bawang merah, bawang putih dan kemirinya. Ini di sini saya sudah sudah diulek. Tinggal nyangkut. Tuang bumbunya, ditumis.
sampai wangi. Tumis bumbunya sampai wangi. Udah, jangan kebanyakan diaduk. Udah diulek, dibalik, diaduk-aduk. Tadi dulu masih bau bawang putih merah, bawang putih mentah. Jangan ngomong. Setelah itu Tumis sampai wangi, terus cemplungnya ceburin. tumis sampai wangi. Terus setelah itu masukkan Kol, wortel. ya, wortel, dan bawang. Dan bawang. Udah, diaduk dulu. Nah, itu jadi. Terus tunggu matang dulu. Ini matang. Angus jangan gitu megang sedek-sedeknya. Minum dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahri Musyafa dari kelas 7E. Saya akan mempresentasikan teks prosedur tentang bagaimana cara membuat omelet mie. Berikut adalah alat dan bahannya. Pertama, siapkan teflon, kuali, piring, mangkuk, sendok, dan juga gunting. Bahannya adalah mie instan, telur mentah, minyak, dan air. Pertama, kita tuang air ke dalam kuali. Lalu taruh di kompor dan panaskan hingga mendidih. Ya, setelah mendidih kita buka bungkus mie-nya dan masukkan mie-nya. Tunggu sampai mie-nya matang. Sambil menunggu mie-nya matang, kita pecahkan telur dan masukkan ke dalam mangkok. Dan juga sekalian juga masukin bumbu indominya. Aduk hingga merata. Setelah mie-nya matang, masukkan mie ke dalam mangkuk yang sudah dimasukin telur tadi. Kemudian aduk hingga merata. Setelah mie teraduk, kita siapkan teflon dan juga masukkan minyak. Lalu panaskan minyak dengan api sedang. Lalu setelah minyaknya panas, kita masukkan minyak ke dalam teflon. Lalu kita ratakan minyak di permukaan teflon. Lalu tunggu minyak hingga matang. Setelah itu kita balik supaya sisi lainnya matang juga. Setelah omeletnya matang, kita matikan kompor dan juga tiriskan omeletnya. Setelah tiris, kita masukkan ke dalam piring. Dan jadilah omelet mie yang simpel dibuat dan cepat matang. Kalian bisa menambahkan saus jika mau, sesuai selera ya. Sekian presentasi tes prosedur membuat omelet mie dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a thotty, that's a no. Just bought the Kenny, about a million options. So just talking to stop doing agreement. I'm rock arenas, bringing the peace. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Got a bad baby and she's independent. Too many people older than me that's seeking attention. When they want me about the goofies, man, I should've listened. And the smell of the money, my strangest addiction. She tit for dick, I let her lit. I had to dip, I'm off a fifth, I'm all rich now. I bought a whip, I paint a pink. Kalau udah itu kita masukkan dulu ya minyak. Masukkan dulu. Dan kita pakai ini digoreng. Sudah kita balik dulu. Bagi dulu bisa. Terus kita ketemukan ya. Terus ini baru kita pakai juga. Tentu warna kecoklatan ya bisa.
sudah mulai panas ya. Kalau sudah mulai panas itu udah habis. Balik saja, balik. Saya udah biarkan bumbu. Udah. Oke, dan angkat pakai piring habis ya. Udah tiriskan dulu. Dan angkat tiris. Lores sudah jadi udah bisa sampai jumpa lagi. Saya akan membuat nasi goreng. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah nasi putih, bawang merah 4 buah, bawang putih 2 buah, cabai 3 buah, penyedap rasa, kecap 1 butir telur, 1 buah tomat. Pertama, uleni bawang merah, bawang putih, dan cabai hingga kalis. Selanjutnya masukkan minyak ke dalam wajan. Nyalakan kompor. Masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan ke wajan, lalu tumis hingga harum dan warna kecoklatan. Masukkan nasi putih ke bumbu yang tadi sudah ditumis. Tambahkan penyedap rasa, lalu tambahkan kecap secukupnya. Setelah itu, aduk hingga tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, taruh di piring. Ceplokkan telur ke dalam wajan yang baru. Taruh di piring yang tadi berisi nasi gorengnya. Potong-potong tomat sebagai hiasan. Taruh tomat ke dalam piring. Nasi goreng buatan saya sudah jadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Apriansyah Setiawan. Ingin membuat dari kelas 7E ingin membuat tugas bahasa Indonesia, yaitu membuat makanan di rumah sendiri. Hari ini saya akan membuat nasi goreng. Pertama yang kita siapkan adalah bahan-bahannya. Pertama di sini ada nasi, terus ada kecap manis, telur 1 butir, garam, terus ada roiko, dan ada 3 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah. Pertama kita akan mengulek 3 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah. Jika bawang putih dan bawang merah sudah dihaluskan, lanjut kita nyalakan kompor. Jadi kita tuang minyak ke dalam wajan. Tuang sedikit saja minyak. Oke, sudah cukup. Kalau sudah, kita tunggu sampai minyaknya panas, dan kalau sudah panas kita masukkan bumbu yang sudah kita ulek. Bumbu sudah kita masukkan, selanjutnya kita akan memasukkan telur ke dalam wajan. Telur sudah masuk ke dalam wajan, selanjutnya kita aduk-aduk sampai telurnya hancur. Lalu habis itu kita masukkan nasinya ke dalam wajan. Lanjut kita tuangkan nasinya ke dalam wajan. Lalu kita aduk-aduk sampai merata. Jika sudah merata seperti ini, kita kasih roiko sedikit saja, jangan terlalu banyak. Kalau sudah, kita kasih garam. Garamnya sedikit saja, jangan terlalu banyak.
Kalau sudah, kita lanjut aduk sampai merata. Ini kita lanjut masukkan kecap. Jika sudah dimasukkan kecap, kita aduk. Selanjutnya kita aduk lagi hingga matang nasi gorengnya. Nasi goreng sudah matang, selanjutnya kita akan sajikan ke dalam piring. Sekian video tugas bahasa Indonesia dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.